bunda yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak bunda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bunda Kiki, tim pendidik SDIT Bina Ilmi Pusat Palembang ingin berbagi cerita bersama anak-anak bunda di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Cerita Bunda kali ini tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar anak-anak bunda dapat memahami peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan dan agar anak-anak bunda mampu memahami pentingnya peran pemuda dalam peristiwa proklamasi dan mengisi kemerdekaan. Yuk, kita sama-sama menyaksikan cerita Bunda hari ini. Sebelum masa kemerdekaan, Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Kondisi rakyat Indonesia sangat menyedihkan. Kelaparan, kematian di mana-mana. Masyarakat Indonesia diperintahkan bekerja tanpa dibayar. Salah sesuatu yang dianggap tidak mendukung Jepang saat itu akan ditindaklanjuti bahkan dihukum mati. 75 tahun yang lalu, Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Pada saat yang bersamaan, Jepang juga sedang melakukan perang dengan sekutu, yaitu Amerika Serikat dan teman-temannya. Saat itu, tanggal 6 Agustus, kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah pada sekutu. Melihat kondisi ini, para pemuda yakin bahwa inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Golongan pemuda yang diwakili oleh Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok adalah salah satu kota kecil dekat Karawang. Tujuannya untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjaga agar golongan tua yang diwakilkan oleh Soekarno dan Hatta serta Ahmad Subarjo tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Bung Hatta, dan Ibu Fatmawati dijemput oleh Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya Sudiro sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wakil golongan tua Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Di kediaman Laksamana Tadashi Maeda, Soekarno menulis konsep proklamasi pada selembar kertas. Lalu Hatta dan Ahmad Subarjo juga ikut menyumbangkan pikirannya secara lisan. Teks proklamasi tersebut lalu diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa proklamasi kemerdekaan yang telah dinanti-nanti dan harap-harap cemas itu akhirnya terjadi juga pada jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, tepat pada 17 Ramadan 1365 Hijriah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bacaan naskah proklamasi pun berlanjut dengan momentum pengibaran Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih saat itu adalah hasil jahitan Ibu Negara pertama Republik Indonesia, Ibu Fatmawati, dan menandakan bahwa Indonesia telah merdeka. Anak bunda yang soleh dan soleha, dari cerita bunda tadi kita mendapatkan pembelajaran bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah hasil perjuangan, bukan hadiah dari penjajah. Salah satu yang berperan penting dalam proklamasi adalah pemuda.
Dengan keberanian dan pola pikir para pemuda mampu mendesak Soekarno dan Hatta hingga dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beberapa tahun nanti, anak-anak Bunda yang akan jadi pemimpin bangsa Indonesia ini. Anak-anak Bunda punya tugas penting dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat hingga menjadikan Indonesia semakin terdepan di mata dunia. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengenang para pahlawan dan juga sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Anak Bunda yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisahkan kisah pemuda di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Anak-anak Bunda, sebagai penerus bangsa, Allah menjelaskan bahwa pemuda harus memiliki standar moralitas, akhlak, berwawasan, bersatu, optimis, dan teguh pada pendirian, serta konsisten dalam perkataan seperti yang tergambar dalam kisah Ashabul Kahfi pada surat tadi. Baiklah anak Bunda, bagaimana cerita Bunda hari ini? Menarik bukan? Demikianlah cerita Bunda, mudah-mudahan anak-anak Bunda suka dan memahami detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bunda mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergabung di SDIT Bina Ilmi Sekolah Palang Bintang yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Menjadi pemuda idaman Indonesia.